Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romsan SPDI, guru agama Islam di SMK Negeri 1 Paritiga, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Rabu 11 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Paritiga. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 11 dengan materi pokok patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat Yes. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini seperti biasa ya kita belajar pendidikan agama Islam, dan pelajaran ini kita laksanakan ya seminggu satu kali pertemuan. Seperti minggu yang lalu pernah Bapak sampaikan materi tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian supaya pelajaran kita hari ini bisa menyambung dari minggu yang kemarin, marilah kita berdoa sama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas silakan. Baiklah, mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Untuk non-muslim dan yang muslim saya pimpin dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak pengen memeriksa kehadiran semuanya.
kelas ini apakah hadir? Ada yang tidak hadir di kelas ini? Sela Pak sakit. Oh, Sela sakit ya? Oke, kalau Sela sakit, kita sama-sama berharap dan berdoa agar si Sela bisa masuk kembali seperti biasa, dan mudah-mudahan sakitnya si Sela itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran inti hari ini, mari Bapak minta sama-sama berdiri untuk memberi kebugaran atau semangat kita belajar hari ini. Silakan berdiri, kita ambil posisi masing-masing. Five, four, three, two. Sebelum kita ke materi, mari kita mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Apa minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ya, silakan. Apa? Materi tentang berbakti kepada orang tua dan guru menurut ayat Al-Quran dan hadis. Iya, minggu yang lalu kita mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nah, di dalam berbakti kepada kedua orang tua itu memang di dalam Islam ya wajib hukumnya. Kenapa seperti itu? Karena ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Begitu juga guru di sini adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Berarti kalau kita durhaka kepada guru, berarti juga sama, Tuhan tidak bakalan meridhoi segala ilmu yang diberikannya, dan apa yang kamu pelajari, apa yang kamu amalkan itu tidak akan berkah. Karena apa? Karena tidak ada keridhaan guru, sebab kamu melawan guru. Masih ingat ayatnya? Apa? Siapa yang masih ingat ayat Al-Qur'annya? Iya, tidak. Silakan tidak. Coba berdiri biar teman-temannya pada mendengar bacaan Al-Qur'annya seperti apa. Ya, diawali dengan bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka
merawat dan dibesarkan sampai keduanya tua, memelihara kita, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan sesuatu dengan suara yang lantang terhadapnya, apalagi sampai mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi sampai membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Lalu disambung lagi dengan ayat ke-24. Bismillah lagi, Pak. Bismillah. Ya, terus. Saja. Wakhfid lahuma janahan hazzulli minar rahmati wa qur rabb. Ya, lanjutkan. Biar kamu hafal dan kamu ingat. Yang kamu ingat ya? Kalau misal lupa, ingatkan yang sambungannya. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Dan ayat ini memaksudkan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, maksudnya rendahkanlah egomu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah membesarkanku sejak aku kecil. Iya, terima kasih Dinda. Mari kita tepuk tangan untuk Dinda. Itulah ayat yang tersirat dalam Al-Quran yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Jadi apapun yang tersirat dalam Al-Quran, kita yang Muslim tidak ada yang tidak percaya. Artinya meyakini bahwa apapun di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan, dan itu tidak tidak main-main, ya, tidak berbohong. Siapapun yang beragama Islam ya meyakini Al-Quran karena itu perkataan Tuhan. Tuh ya, paham semuanya? Oke, itu materi yang tadi Bapak sampaikan, mengingat materi yang minggu yang lalu. Untuk hari ini Bapak akan menampilkan video. Tolong nanti kalian amati dari video yang Bapak tampilkan di depan. Nah, setelah kamu perhatikan, setelah kamu amati, kamu catat kira-kira di dalam video itu apa ceritanya. Ya, tolong diamati. Perhatikan secara sesama, amati benar-benar kisahnya seperti apa. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan dengan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan dari negara, dua tangan dari sebagian. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Bu, Tapi udah pulang. Gimana sih pengajaran? Baca dari tangan ibu. Ini kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat kaca luka jadi. Itu video yang kita saksikan bersama. Di dalam video itu akan menceritakan seorang ibu dan anak. Nah, dari yang kalian amati video itu, siapa yang bisa memberi tanggapan? Silakan. Oh ya, Fabio, silakan Fabio. Apa isinya? Coba ceritakan dan bagaimana pendapat dirimu? Video tersebut menceritakan tentang tangan ibu yang menjadi satu dari sekian banyak bukti dari pengorbanan dan kasih sayang ibu, dan seorang anak yang menyadari bahwa betapa besarnya kasih sayang ibunya. Iya, memang
benar apa yang dikisahkan di dalam video itu adalah seorang ibu berkorban, sebenarnya berkorban demi anaknya, dan dari sisi korbannya itu ada saksi bisu dan ada bukti yang membuat kenang-kenangan seorang ibu kepada anaknya. Dia berani berkorban untuk anaknya supaya anaknya berhasil sampai mendapat pekerjaan. Artinya ibu itu bekerja tidak mengenal lelah, tidak mengenal sakit, sehingga dalam keadaan apapun dia lakukan demi anaknya. Itulah seorang kasih sayang seorang ibu atau orang tua. Oke, video selanjutnya tentang melawan guru. Kalau tadi kan berbakti kepada orang tua, sekarang melakukan kesalahan atau yang tidak patut dicontoh kepada guru. Oke, mau simak lagi dan amati video yang bakal kita tampilkan ini. Oke, setelah kita amati dan kita saksikan video itu tadi, ada yang menanggapi apa isi dan cerita di dalam video? Ada yang pengen menanggapi? Silakan. Oh iya, silakan. Dari video itu yang dapat saya amati adalah seorang siswa yang di dalam kelas sedang merokok. Kemudian dihampiri guru untuk menegurnya. Ternyata siswa tersebut bukan takut akan kesalahan, tetapi sebaliknya merasa bangga dan menantang guru. Dan itu perbuatan yang sangat terpuji sebagai siswa. Iya, terima kasih atas tanggapan dan terhadap amati dalam video itu ya. Nah, memang benar di dalam video itu diceritakan memang video itu benar-benar terjadi dan viral bahkan pada saat itu ya. Sangat tidak terpuji kalau memang siswa yang pada dasarnya harus taat dan patuh kepada guru kok malahan berani melawannya, sehingga kita lihat di video itu seolah-olah mengajak duel, mengajak berantem, ya, itu sangat tidak terpuji lagi. Ya, seharusnya seorang murid itu mengakui kesalahan dan takut bahkan karena kesalahannya, tapi sebaliknya melawan guru itu sangat tidak terpuji. Bahkan di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan apa yang dibacakan oleh Dinda sama Bahrul itu tadi. Ya, ini kaitannya di materi yang minggu yang lalu, tapi kita memperdalamkan lagi materi kedua ini, pertemuan kedua. Oke, di sini ada pengen menambahkan lagi? Sudah cukup ya? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Untuk itu kita ke materi intinya yang paling dasarnya itu ya, tentang apa ya? Ini ada soal yang Bapak siapkan ke kalian. Nanti kalian jawab bersama-sama, bikin kelompok, bikin regu. Di sini ada 4-6 soal berbakti kepada orang tua dan akhlak kepada guru. Nah, di sini Bapak bagikan satu kelompoknya atau satu regunya 4 orang. Yang depan ini berbalik, coba putar kursinya, putar ya, diputar kursinya. Yang depan ini baris depan, putar ke depan, baris depan, putar ke depan. Iya, putar ke depan kursinya, biar berhadapan jadi 4 orang. Yang baris depan ini kalian nggak usah. Nanti baris depan ini putar sana, putar menghadap ke belakang. Gitu. Terus yang baris ketiga hadap ke belakang, seperti ini. Ya, baris ketiga hadap ke belakang. Ya, silakan. Hadap ke belakang, baris ketiga. Oke. Baris ketiga hadap ke belakang. Ya, sudah ya. Nah, di sini
Bapak akan membagikan soal yang perlu kamu kamu pelajari atau kamu jawab, kamu cari apa maksudnya yang dari soal itu. Kemudian nanti kamu presentasikan ke depan atau di tempat kelompok kamu. Semuanya sudah selesai? Sudah? Oke, kelompok Putra dulu. Bapak minta hasilnya dari kelompok Zaki. Coba apa hasil dari diskusi kalian? Silakan paparkan. Berdiri Zaki. Ya, tolong dibaca menghadap teman-temannya biar teman-temannya pada tahu apa isi atau hasil dari kelompok kalian. Ya, silakan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan apa yang disampaikan Zaki. Di sini saya akan memberikan informasi tentang hasil diskusi kelompok kami tentang kedudukan berbakti kepada orang tua dan kedudukan berbakti kepada guru. Berbakti kepada orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran agama Islam. Allah Ta'ala dan Rasul menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa sehingga berbuat bakti kepada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua menempati posisi yang sangat hina karena jasanya yang sangat besar dan dalam proses reproduksi dan generasi umat manusia. Sedangkan kedudukan guru, yaitu orang tua dan guru saling melengkapi sebab orang tua pada umumnya memelihara anak dari segi jasmani yang bersifat material, sedangkan guru mendidiknya dari segi rohani yang bersifat spiritual dan universal. Bagaimanapun juga, guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Oleh karena itu, sebagaimana seharusnya menghormati orang tua kandung kita, juga harus menghormati guru sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita. Terima kasih. Sekian dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus buat Zaki. Kemudian kelompok kedua ya, sini hasil dari diskusinya sudah ya, ini sudah selesai. Ya, kelompok kedua siapa? Anggi ya, Anggi, silakan Anggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait soal yang diberikan. Ya. Setelah berdiskusi, kami mendapatkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya, tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua, bertutur lembut, patuh terhadap perintah orang tua, selalu bersikap sopan, bersabar dan tahan amarah terhadap orang tua, merawat orang tua, mendoakan orang tua dengan doa yang baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk berbakti kepada guru. Di antaranya, mengamalkan ilmu pengetahuan yang diajarkan guru, menjaga adab dan perilaku kepada guru, mendoakan guru dengan doa yang baik, menyimak dengan seksama saat guru menjelaskan. Selanjutnya, mengharumkan nama baik guru dan sekolah. Iya, terima kasih sekali lagi, beri aplaus buat kelompok selanjutnya. Nah, terima kasih Anggi sama teman-temannya juga. Oke. Nah, kemudian kelompok selanjutnya, Bapak minta satu lagi.
Ya, kelompok Sisilia, silakan Sisilia, apa hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang dapat kami ambil dari hikmah berbakti kepada orang tua dan guru. Hikmah berbakti kepada orang tua adalah satu, berbakti kepada orang tua dan merupakan amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. 3. Berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun ridho. 5. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Adapun hikmah berbakti kepada guru. 1. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. 2. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. 3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. 4. Akan selalu didoakan oleh guru. 5. Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Berkali sekali lagi. Oke, Bapak ambil dari beberapa kelompok, 3 ini cukup Bapak rasa ya. Nanti kita ambil kesimpulannya dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk kesimpulannya Bapak minta nanti ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan. Silahkan coba berbalik lagi kursinya, yang barisan ketiga dan barisan pertama di depan Bapak ini, balik lagi sini. Ya. Oke, berbalik lagi sudah. Ya, sudah. Yang Putra, silakan duduk ke depan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kawan-kawan sudah kita saksikan bersama. Ya, hasilnya, bukan kesimpulannya, hasilnya dari diskusi teman-teman kalian sudah baik, sudah cukup sesuai dari apa yang diperintahkan oleh Bapak di soal itu tadi. Jadi untuk pertemuan pagi ini Bapak minta kesimpulannya dari materi ini. Kira-kira siapa yang siap untuk menyimpulkan dari pembahasan kita dari mulai awal menyaksikan video sampai detik ini? Siapa? Iya, silakan. Bagaimana kesimpulannya? Yang dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama, jasa orang tua tidak akan terbalas walaupun sampai dunia kiamat. Yang kedua, seorang murid tidak pantas melakukan hal yang tidak terpuji seperti dalam video yang kami saksikan tadi. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua tidak hanya sekedar berbuat baik, akan tetapi memiliki arti bakti seperti tunduk, hormat dari segala perbuatan yang menyatakan kesetiaan. Begitu juga bakti kita terhadap guru. Iya, terima kasih. Itulah kesimpulannya yang dapat diambil oleh teman-teman kalian semuanya, semua yang kita pelajari ini. Artinya ya kita menekankan bahwa jasa orang tua dan guru itu lebih besar dibandingkan hal yang baik yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan tadi sudah dijelaskan oleh hadis oleh Bahrul di awal tadi bahwa ridhonya Tuhan tergantung ridhonya kedua orang tua. Seperti itu juga nanti kita minta ridhonya Allah harus diutamakan dulu orang tuanya. Kalau kita mau selamat, bahagia dan bisa lebih baik ke depannya dan bisa berkah ilmunya, kita minta ridho orang tua dan guru. Itu sudah paham semuanya? Ya, oke. Sebelum kita menutupi materi hari ini, Bapak pengen menampilkan renungan buat kita, diri kita sendiri,
bahwa kita ini punya orang tua, walaupun sebagai mungkin tidak ada orang tuanya, tolong diamati dan didoakan beliau, mudah-mudahan dia ditempatkan yang terbaik. Tapi bagi orang tua kita yang masih hidup, ini buat pelajaran kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik bagi orang tua kita ketika kita bersama dia. Silakan amati video yang terakhir ini, kita lihat bersama sebagai pembelajaran buat kita. Setiap manusia Allah berikan cobaan dan ujian dalam hidupnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan jalan keluar yang terbaik untuk hamba-hambanya yang berserah diri kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Baru sedikit sakit yang kita rasakan, kita sudah lemah dan banyak berkeluh kesah. Bagaimana sakitnya sakaratul maut yang akan kita hadapi sebentar lagi. Mungkin saja kita sakit karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Mungkin saja hidup kita susah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni segala dosa yang hamba lakukan di dunia ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, hamba jarang bangun di malam hari sujud menangis kepadamu. Hamba jarang membaca kalam suci Al-Quranmu. Hamba jarang menghadiri rumahmu. Di sisa-sisa usia hamba, bimbing hamba ke jalanmu yang benar. Jangan kau sesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, hamba banyak salah kepada orang tua hamba. Hamba banyak menyakiti hati ayah dan ibu hamba. Sekarang ini ayah dan ibu hamba sudah tua, sudah sakit-sakitan. Kaki sudah lemah, tangan sudah tidak bisa lagi menggendong hamba seperti hamba kecil yang ditimbang-timbang dan disayang-sayang. Hamba mohon kepadamu, jangan cabut nyawa hamba sebelum hamba membahagiakan kedua orang tua hamba. Jangan kau cabut nyawa hamba sebelum hamba melihat kebahagiaan di wajah orang tua hamba, ya Allah. Izinkan hamba berbakti kepada orang tua hamba di sisa-sisa usia. Izinkan hamba membahagiakan, membawa kedua orang tua hamba untuk memandang Ka'bah-Mu yang suci, ya Allah. Ampuni segala dosa, ucapan yang menyakiti hati ayah dan ibu hamba, ya Allah. Jadikan hamba anak yang soleh dan soleha. Sehatkan orang tua hamba, ya Allah. Jaga orang tua hamba, ya Allah, dari segala keburukan. Ya Rabb,
Hamba mengaku banyak salah kepada mereka, orang tua hamba yang sudah meninggal dunia. Jangan kau sisa mereka karena perbuatan dosa yang hamba lakukan di dunia ini. Orang tua hamba yang sudah mendahului hamba, jangan kau siksa mereka karena perbuatan salah yang mereka lakukan ketika mencari nafkah untuk hamba, ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang tua hamba kelak dalam surga-Mu, ya Allah. Oke, terima kasih atas simak atau amati dari video dan renungan yang kita saksikan tadi, bahwa semua itu adalah buat pembelajaran bagi kita, mengingatkan kita bahwa orang tua lebih utama dibandingkan hal yang lain. Guru juga sama. Artinya kita ini selagi masih hidup, inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Jika orang itu tidak ada, orang tua kita tidak ada, dan tidak ada lagi tempat kita bersimpuh dan minta minta permohonan, karena orang tua lah yang menyelamatkan kita nanti di yaumul akhir. Ridhonya orang tua sekali lagi tergantung ridhonya Allah, tergantung ridhonya kedua orang tua. Untuk itu Bapak rasa cukup pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri dan Bapak tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.